Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Saya bersyukur kalau hari ini kita bisa melakukan WBB yang terakhir. Waktu belajar bersama untuk tahun ajaran 22-23 ini. Saya juga ingin mengingatkan kembali tentang prinsip kopi. Khususnya hari ini tentang prinsip P, mengafirmasi potensi. Potensi adalah yang Tuhan berikan dalam diri seseorang untuk mendatangkan kerajaan Allah di dalam setiap area kehidupan. Dalam konteks ini adalah anak-anak kita. Dari mana ayat kopi? Masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian? Diambil dari Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat yang kelima. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. 17 ayat 5 Matius diulang. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ada kata dengarkan dia. Inilah anakku berbicara tentang identitas. Yang kukasih adalah kasih yang memberikan rasa aman. Berbicara kemudian kepadanya aku berkenan, berbicara tentang afirmasi potensi yang hari ini kita belajar, dan dengarkan dia adalah otoritas moral. Jadi ada 4 hal yang kita belajar selama pembelajaran tahun 2022 sampai 2023. Pertama, Bapak mengasihi anak. Yang kedua, Bapak membangun otoritas. Yang ketiga, Bapak mengafirmasi potensi. Yang terakhir, Bapak memberikan identitas. Khusus hari ini kita akan belajar tentang mengafirmasi potensi. Dari mana kita belajar tentang afirmasi potensi? Nah, maksudnya ayat mana yang menjadi acuan kita hari ini? 2 Korintus 5, 16, 17 berkata demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kita tidak menilai diri kita menurut ukuran manusia atau orang lain atau budaya atau apapun juga. Kita adalah ciptaan baru. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26, sebelum manusia jatuh dalam dosa, dikatakan kita adalah gambar dan rupa Allah. Memang kejatuhan Adam membuat manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena penebusan Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru. Jadi kita adalah ciptaan baru dan kita perlu mengafirmasi bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita perlu meneguhkan bahwa seseorang adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, survei mengatakan afirmasi adalah cara mendidik yang jauh lebih baik daripada koreksi. Peneliti mengatakan bahwa rata-rata orang tua berkomunikasi dengan anak-anak mereka antara 19 sampai 36 menit per hari. Yang menarik dan menyedihkan, 70% adalah komunikasi negatif atau mengkoreksi. Hari ini kita akan belajar untuk mengafirmasi. Mungkin ada sebuah pertanyaan dalam hidup kita sebagai orang tua. Apa yang perlu diafirmasi Pak Peta? Apa yang perlu diteguhkan untuk anak-anak kita? Ada 5 hal paling tidak kita bisa melakukan afirmasi. Yang pertama, kita bisa melakukan afirmasi keutuhan seluruh aspek kehidupan anak. Yang kedua,
afirmasi kebutuhan dari musim kehidupan. Yang ketiga, afirmasi talenta dan keunikan anak kita. Yang keempat, afirmasi keunikan hubungan sosial. Yang terakhir atau kelima, afirmasi orientasi jenis kelamin. Proses afirmasi bukan hanya untuk anak kita saja loh, bisa untuk suami dan istri atau orang-orang di sekitar kita. Afirmasi keseluruhan aspek kehidupan. Manusia bukan hanya terdiri dari masalah rohani, tapi bisa berdiri dari emosi, intelektual, lingkungannya, sosial, dan jasmaninya. Aspek rohani adalah aspek yang sangat penting, itu betul. Tetapi setiap kita, anak-anak kita harus bertumbuh dengan aspek yang lainnya. Aspek jasmaninya, emosinya, lingkungannya harus bertumbuh. Dan itu harus diafirmasi semuanya. Dulu saya mendapat proses yang ekstrim. Kalau kita memuji hanya masalah rohani. Maksudnya apa? Masalah rohani itu karakternya yang kita belajar di Tunas Bangsa. Misalnya tentang kesetiaannya, disiplinnya, ya, apalagi mereka bertanggung jawab dengan 6 karakter. Itu luar biasa, itu betul. Tetapi ternyata afirmasi bukan hanya masalah rohaninya. Masalah yang lainnya penting. Sosialnya perlu dipuji. Nak, engkau ini seorang yang penuh perhatian. Engkau ini orangnya hangat, itu sosial. Perlu juga kita puji emosinya. Emosinya adalah stabil, exciting ya. Emosinya adalah antusias. Kita puji, nak, engkau ini orangnya antusias. Bukan hanya masalah sosial, emosi juga masalah intelektualnya. Nak, kamu ini seorang pekerja keras. Engkau ini seorang pemikir yang luar biasa. Bukan hanya masalah intelektual, juga masalah environment. Nak, engkau ini seorang yang membuat kultur yang baru atau budaya yang baru. Engkau ini kaya dengan budaya. Kita perlu puji loh Bapak Ibu. Dan dulu saya paling anti memuji anak saya kalau anak saya itu fisiknya bagus. Misalnya cakep, ganteng. Bapak Ibu puji mereka. Daripada nanti anak putri kita dipuji-puji sama pria-pria nggak bertanggung jawab, kan bahaya ya. Oke? Pria dipuji pria juga sekarang bahaya masalahnya. Mari puji anak. Nak, engkau ini cantik. Nak, waduh aku lihat badanmu tuh spir ya, berotot, itu pujian. Nah, itu afirmasi tentang aspek kehidupan. Kita juga bisa memuji tentang afirmasi berdasarkan musim kehidupan. Ingat, 1-5 adalah afirmasi intelektual ibu. Di sini dibutuhkan. 6-11 berbicara tentang bagaimana ayah harus mengafirmasi. Ada 2, 6-8 itu tentang kemampuan dasar. Dan 9-11 berbicara tentang fisiknya. Dan 12-18 butuh juga afirmasi, yaitu afirmasi sosial. 19-21 adalah afirmasi tentang nilai prinsip-prinsipnya. 12-8 dibutuhkan teman atau sosial atau peer group. 19-21 kembali kepada ayah. Ingat Ibu, 0-5 adalah tugas Ibu. Bagaimana kita mengafirmasi anak kita. Ketika anak kita masih kecil, dia rajin, dia mandiri, mari kita puji. Ayah, afirmasi anakmu ketika 6 sampai khususnya 8. Ketika dia punya keahlian-keahlian fisik. Pemain olahraga terkenal ditemukan biasanya usia 6-9. Dan penting ayah, afirmasi 9 adalah usia 9 itu penting. Karena ini berbicara tentang gender atau seksual. Nanti akan saya bahas secara khusus. Ayah bisa mengafirmasi identitas. Dan di ketika usia 12-18, di sini faktor sosial penting sekali. Atau peer group. Di mana orang tua membantu anak-anaknya menemukan teman-temannya. Sehingga teman-temannya bisa mengafirmasi anak kita. Ini proses yang penting. Kemudian 9-21 kembali seorang ayah. Menguatkan, meneguhkan identitas anak kita untuk menghadapi dunia kerja atau dunia sesungguhnya. Nah, ini berbicara afirmasi di dalam musim kehidupan seseorang. Afirmasi yang ketiga adalah afirmasi talenta dan keunikan. Apa itu sih talenta?
talenta itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin sebagian orang mengatakan bakat. Tanpa kita berusaha, kita diberi anugerah Tuhan, mampu. Ada orang berbakat olahraga, ada orang berbakat nyanyi, ya, seni. Dan bicara tentang keunikan, kemampuan yang unik dalam hidup kita. Dalam afirmasi talenta dan keunikan, saya menyarankan orang tua melibatkan para ahli. Di dalam hal ini adalah psikolog. Mari Bapak Ibu jangan sungkan pergi ke psikolog. Ikuti tes minat atau bakat, ya. Kalau ke psikolog itu bukan atau belum tentu sakit. Banyak orang berkata, anakku kenapa ke psikolog Pak Beta? Karena anakku sakit ya? Enggak. Kita ke psikolog dalam kondisi sehat itu perlu mengetahui bakat dan minat. Kita juga diingatkan ada 8 kecerdasan, ya. Itu sebuah proses keunikan anak kita. 8 kecerdasan bisa bicara tentang bahasa, tentang logis, tentang visualnya, tentang musiknya, tentang intrapersonal atau interpersonal, atau kinestetiknya atau naturalnya. Saya tidak ahli di dalam hal ini, tapi kita bisa belajar di dalam proses yang lainnya. Itu afirmasi talenta dan keunikan. Yang keempat, afirmasi keunikan hubungan sosial. Bagaimana kita membangun hubungan sosial. Bapak Ibu, relasi adalah kata yang penting dalam kehidupan manusia. Bukan kepandian. Kepandian bagus. Tapi yang paling penting adalah relasi. IQ adalah intelligent quotient, ya. Tapi disebut EQ, emotional, itu lebih penting. Emosional adalah relasi. Nah, kita bisa belajar atau tahu tentang anak kita punya hubungan sosial seperti apa, kita bisa tes, ya. Tesnya gratis di Google loh Bapak Ibu, ada juga yang berbayar tentunya. DISC, ya, misalnya kita bisa temukan tipe kita agent atau task oriented atau kreatif bisa, atau bisa juga MBTI di dalam Myers-Briggs. Orang ada 16 tipe seperti DISC. Tipe saya ENTJ, ya. Artinya apa? Saya orang yang bisa melihat jangka panjang dan juga mengaitkan dengan planning jangka menengah dan pendek. Itu kemampuan saya. Ada yang ESTJ, macam-macam, ada 16, ya. Kita bisa lihat nanti, bahkan bisa ketahuan anak itu minat di bagian mana, atau dengan orang seperti ini, MBTI seperti ini, dia kemungkinan berhasil di mana, ya. Tentunya berbayar ini ada. Di Google bisa gratis, gitu ya. Ada namanya Strength Finder, 5 kekuatan yang dimiliki seseorang. Itu juga gratis walaupun dalam bahasa Inggris, ya. Oke, kekuatannya misal bisa believer, commander dan sebagainya. Itu afirmasi yang disebut dengan hubungan sosial. Bagaimana kita atau anak kita membangun hubungan sosialnya. Yang terakhir adalah afirmasi orientasi jenis kelamin. Ini penting, khususnya usia 9 tahun, baik pria atau wanita. Seorang ayah bertanggung jawab dalam hal ini. Saya ingin tegaskan, ayah engkau bertanggung jawab. Ayah, engkau memberikan afirmasi orientasi jenis kelamin anak kita dan orientasi seksual anak kita. Ini penting. Nak, pria, ya, engkau ini gagah perkasa, engkau ini maco, ya. Saya lihat tubuhmu kekar, ya. Saya lihat engkau ini luar biasa, nak, engkau ini cantik, ya. Engkau ini anggun, ya. Dan kita berikan proses orientasi berkaitan dengan orientasi seksual. Anak pria diberikan mainan pria, jangan wanita, ya. Jangan dikasih boneka, bahaya. Yang wanita juga dikasih permainan wanita, boneka. Nah, kita mesti meyakinkan dalam hal ini ayah terlibat supaya tidak terjadi namanya penyimpangan orientasi seks yang berbahaya menurut saya. Dan hari-hari ini terjadi banyak di masyarakat. Akan terjadi bukan alternatif kehidupan, tetapi trauma kehidupan. Bagaimana Bapak Ibu sekarang kita mempraktekkan afirmasi?
Bapak Ibu, di dalam budaya orang Israel itu adanya bar atau bat mitzvah. Adalah upacara untuk anak-anak, untuk apa? Mereka memasuki usia dari anak ke remaja. Dan juga usia remaja ke usia dewasa. Biasanya usia 13 anak ke remaja, usia 21 dari remaja ke dewasa. Disebut bar atau bat mitzvah. Pada proses ini anak-anak akan memasuki tanggung jawab di dalam tanggung jawab agama mereka. Mereka boleh mengikuti upacara-upacara agama. Ini disebut dengan bar atau bat mitzvah. Kita sebutnya rite of passage. Ini penting. Apa yang dilakukan biasanya di dalam proses ini, saya menyarankan kita mengundang orang-orang yang berpengaruh anak-anak kita pada usia 13, temannya khususnya, orang-orang yang berpengaruh dan tentunya termasuk orang tua. Kalau 21 sahabat-sahabatnya, mungkin mentornya, ya, mungkin orang-orang yang dia mentor. Ini penting untuk bersama-sama memberikan kata-kata penguatan untuk anak-anak kita pada usia 13 dan atau 21. Saya melakukan rite of passage supaya memberi bayangan atau pemahaman ketika usia 58 pada masa COVID. Kenapa? Ayah ibu saya meninggal ketika saya masih muda sekali, di bawah 7 tahun, 6,5 tahun. Mau masuki 7 tahun. Ketika masa ayah meninggal, saya tidak ada figur ayah. Harusnya 6-12 ada figur ayah. Jadi fatherless dalam arti ditinggal orang tua meninggal. Ayah saya orang baik, kata mami saya, ibu saya, kata nenek saya baik dari mami atau papi atau keluarga besar saya. Ayah yang bertanggung jawab. Tetapi ternyata ada ruang kosong. Saya kurang mengalami yang namanya afirmasi atau peneguhan. Makanya usia 59 saya memanggil para mentor saya, orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan saya memanggil teman-teman saya, sahabat-sahabat di dalam pelayanan atau sahabat-sahabat ketika saya di dalam peer atau kelompok saya, khususnya di konteks Inah Penatua Bali, Pak Petrus dan Pak Doni. Saya memanding rekan sekerja di dalam dunia pelayanan, itu ada Pak Darmadi yang sama-sama di YHB ini, ada Pak Gunawan Pan dan ada beberapa sahabat lainnya, Pak Darwin, Pak Billy ya, yang kebanyakan mereka adalah penatua di Apollo. Saya juga memanggil orang-orang di sekitar saya yang biasa bersama-sama dengan saya, teman-teman yang biasa saya mentor. Nah, saya juga memanggil orang-orang yang saya anggap penting. Nah, dalam hal ini mereka memberikan kata-kata afirmasi. Bapak Ibu, singkat waktunya, singkat sih, waktunya hampir 1 jam lebih sih, 1,5 jam. Dan ketika saya mengalami proses ini, saya merasa dikuatkan. Saya merasa menemukan ruang kosong dalam hidup saya. Andai kata Bapak itu melakukan untuk anak kita 13-21 tahun, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kedua anak saya lakukan, yaitu untuk Besaliel dan Elizabeth. Ada sahabat-sahabat teman-temannya, ada mentornya yang saya undang untuk memberikan kata-kata penguatan pada usia tertentu. Ini yang menjadi praktek afirmasi. Saya akan mengakhiri BBB ini, BBB yang terakhir di tahun 2022-23. Saya ingin mengingatkan beberapa hal Bapak Ibu, selama kita melakukan proses BBB, bahkan setiap podcast hari Senin, kita mengambil dari 2 buku ini. Buku ini adalah buku tentang The Word is Father, Dunia Membutuhkan Bapak, pengarang Pak Casey Caston, dan buku inilah MKSS yang dibuat oleh tim yang membuat kita bisa melakukan 40 minggu devotion bersama. Mari kita terus lakukan. Nah, saya juga terus mengingatkan bahwa proses pendidikan kita ini dari usia mungkin 4 atau 3 sampai 18 tahun adalah proses penting, di mana Sekolah Tunas Bangsa melakukan proses pendidikan melalui 4 komunitas, 4 basis komunitas penting. Yang pertama adalah guru atau sekolah. Yang kedua, kita libatkan Bapak Ibu Saudara sekalian atau wakil dari orang tua.
Yang ketiga, khususnya anak-anak usia 12-18, SMP dan SMA, kita bangun komunitasnya atau playgroup-nya atau kompaknya. Dan kita juga minta bantuan gereja, dalam konteks ini teman-teman dari gereja Abelov, untuk membantu kerohanian guru dan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita menjadi maksimal dalam seluruh aspek kehidupannya. Informasi pentingnya ada beberapa hal lagi. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih setiap ayah dan ibu, setiap bagian keluarga besar Abelov yang terlibat dalam proses mendidik anak-anak kita, membangun keluarga yang sehat seutuhnya dengan bahan-bahan buku yang sudah tadi saya sebutkan. Pastikan Bapak Ibu punya ini, pasti diberikan ya. Dan kalau Bapak Ibu mau butuh buku ini, hubungi di sekolah ya. Kami akan sediakan. Ini buku penting, ini manual book bagaimana kita membangun keluarga yang sehat seseutuhnya. Ada berita penting lagi dengan kaitan buku ini ya. Tanggal 6 sampai 8 Juli, Pak Casey Castron ya, beliau akan datang dan beliau akan memberikan training khusus kepada setiap orang tua tunas bangsa, bagi Bapak Ibu yang mau ikut. Karena ini siapa cepat dia dapat. Karena kami membatasi mungkin sampai 500 sampai 600. Karena kapasitas gedung kita mungkin sampai sekitar 1000-an, dan kami juga akan mengundang para pendidik. Kami akan mengundang pengurus yayasan yang berkaitan pendidikan, guru, sekolah network kita di dalam acara 6 sampai 8 Juli, hari Kamis sampai Sabtu. Pastikan Bapak Ibu bisa mengambil cuti karena untuk investasi anak-anak kita. Kita akan dapat flyernya, kita akan dapat informasi nanti lebih detail. Jika ada orang tua yang rindu, dilengkapi lagi tentang proses membangun keluarga sehat seutuhnya. Bapak Ibu ingin, saya dilengkapi Pak. Atau Bapak Ibu berpikir, Pak, saya ingin gereja atau institusi saya berada, bisa nggak diberi pengertian tentang proses ini dan proses ini? Bisa nggak? Bisa, kami akan bantu. Bapak Ibu hubungi sekolah saja, kami akan melakukan prosesnya sebelum tanggal 6 sampai 8 Juli atau setelah itu. Kenapa? Kami percaya ini sangat penting. Beberapa kejadian hari-hari ini, kenakalan anak-anak remaja yang luar biasa, itu semakin mengingatkan kita mesti menyiapkan sesuatu penting melengkapi orang tua. Bagian yang terakhir, terima kasih sekali lagi untuk setiap kita yang sudah belajar bersama-sama untuk membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Dan saya berdoa, anak-anak kita menjadi anak-anak yang maksimal untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.